Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu hal yang dikritik oleh Paus Fransiskus saat ini ialah klerikalisme. Klerikalisme ialah keyakinan bahwa para imam dan uskup harus mempunyai hak prerogatif, keistimewaan, hak khusus, dan bahwa mereka atau kami harus diperlakukan sebagai bangsawan dengan pengaruh otoritas yang menuntut rasa hormat dan kepatuhan. Contohnya, ketika kami para imam dan uskup hendak menggunakan fasilitas umum, maka kami harus dilayani dengan baik, bahkan kami harus didahulukan. Seolah-olah kami adalah raja-raja kecil yang harus dihormati dan diistimewakan. Paus Fransiskus mengkritik dengan sangat tegas, mengkritik dengan tegas sekali sikap atau mental klerikalisme ini melalui keteladanan hidupnya. Lihat saja, salah satu buktinya adalah pada saat kunjungannya di Indonesia. Paus Fransiskus menolak fasilitas mewah dan hanya menggunakan barang-barang sederhana. Ia juga tidak memperlihatkan mental atau sikap seorang penguasa atau pembesar negara Vatikan dan pemimpin agama Katolik sedunia. Tetapi Paus justru memperlihatkan sikap seorang hamba atau kebapaannya yang mau menyapa, memperhatikan, dan melayani umatnya, sebagaimana yang juga diperdengarkan di dalam bacaan-bacaan hari ini. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yakobus dan Yohanes hendak meminta privilege atau keistimewaan dari Yesus berhubungan dengan duduk di sebelah kiri dan duduk di sebelah kanan dalam kemuliaan Yesus. Tetapi Yesus dengan tegas menolaknya. Yesus justru mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sesudah itu, Yesus menutup pesan ini dengan berkata, Anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kata-kata Yesus ini sangat jelas bahwa siapa saja yang menjadi pemimpin di dalam gerejanya, maka merekalah yang harus menjadi pelayan dan harus melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan lebih dari melayani, mereka harus mengorbankan diri mereka untuk pelayanan itu sendiri. Hal ini jugalah yang ditekankan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama. Pelayanan dan pengorbanan ini adalah makna dari imamat yang sesungguhnya. Karena sebagai imam agung, Yesus juga mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai bentuk pelayanan bagi umatnya. Karena itu, di dalam bacaan yang kedua, penulis surat kepada orang Ibrani mengajak kita semua untuk berbondong-bondong datang kepada imam agung itu karena ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan ia mengorbankan dirinya untuk semua manusia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus hendak mengatakan bahwa menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan. Bagi Yesus, menjadi pemimpin bukan menjadi penguasa atau raja, tetapi bagaimana kita memiliki semangat untuk melayani. Sabda Yesus ini menjadi bahan refleksi sekaligus menampar saya sebagai seorang imam. Jika di dalam hidup ini saya masih menganggap diri saya sebagai raja kecil yang minta
diistimewakan dan tidak mau melayani orang yang harus saya layani, tetapi justru saya minta untuk dilayani. Minimal lewat sabda ini dan juga lewat keteladanan Paus Fransiskus mengevaluasi tetapi juga memotivasi diri saya atau kami para imam dan uskup untuk terus memiliki kesederhanaan dan sikap melayani di dalam diri kami masing-masing. Kedua, bacaan Injil juga hendak menegaskan kepada kita semua bahwa untuk menjadi terbesar menurut Yesus, kita harus memiliki mental atau sikap sebagai pelayan yang rendah hati. Semakin kita bersikap sebagai pelayan yang rendah hati, maka sebenarnya disitulah letak kebesaran hati kita. Hanya sayangnya, kita kurang menyadari akan hal ini. Sebagian dari kita masih memiliki mental atau sikap untuk dilayani, diistimewakan, atau mau meminta privilege tertentu. Ketiga, bacaan kedua mengatakan bahwa seluruh umat berbondong-bondong berlari menuju Imam Agung karena ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Paus Fransiskus sungguh-sungguh memperlihatkan hal ini di dalam kunjungannya. Dalam usia yang sangat tua dan kondisi kesehatan yang mulai menurun, tetapi Paus rela mengunjungi umatnya di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu tujuannya ialah mau merasakan dan mengalami apa yang kita alami, termasuk juga kelemahan-kelemahan kita. Dan ketika Paus memperlihatkan pengorbanannya ini, cintanya, perhatiannya untuk setiap umat, maka kita bisa menyaksikan bahwa semua umat berbondong-bondong lari kepadanya hanya untuk disapa olehnya dari dekat. Inilah kualitas seorang pemimpin yang mau melayani. Marilah kita meneladani kualitas pelayanan ini di dalam hidup kita, entah sebagai imam, uskup, ataupun sebagai awam di dalam kepemimpinan ataupun hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda semua.